Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ya, apa kabar? Pak Guru doakan semoga kalian semua sehat selalu, ya. Pembelajaran hari ini kita masuk masih di tema 7, ya, kebersamaan. Ya, kita akan coba membahas di pembelajaran ke-5 dan ke-6 dan subtema ke-1, ya. Oke, kita coba buka, ya, PowerPoint-nya terlebih dulu. Pembelajaran ke-5, coba ke-5 dan ke-6. Oke, ini dia. Pembelajaran ke-5. Oke. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Kemudian pembelajaran ke-6, menemukan isi fabel. Untuk mengetahui isi sebuah fabel, kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukan hal berikut. Pertama, baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. Kedua, catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. Ketiga, catat juga sifat tokoh dalam fabel. Keempat, perhatikan peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh tokoh. Kelima, tuliskan peristiwa tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri. Masuk ke muatan SBDP, bunyi panjang dan bunyi pendek. Benda yang digetarkan dapat menghasilkan bunyi. Umumnya, bunyi lonceng terdengar lebih lama, bunyi kentongan terdengar lebih cepat. Hal tersebut merupakan perbedaan bunyi panjang dan bunyi pendek. Ini bunyi lonceng, ya, ting ting ting. Ini bunyi kentongan, tok tok tok. Oke. Perhatikan contoh 1 birama dalam lagu. 5 dinyanyikan 1 ketukan, bunyinya panjang. 1 dan 3 dinyanyikan setengah ketukan, bunyinya pendek. Ya, ini pendek, yang ini dinyanyikan 1 ketukan, ini panjang. Pembelajaran ke-6 berikutnya yaitu muatan matematika. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan contoh berikut. Ibu membeli 10 jeruk. Setengah bagian dari jeruk tersebut disajikan untuk tamu. Sisanya akan ditempatkan di piring. Berapa banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu? Kita lihat sini penyelesaiannya. Banyak jeruk di sini ada 10, ya. Mula-mulanya 10 jeruk, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ini ada garis putus-putusnya dibagi kedua piring. Diambil setengah bagian dari 10 jeruk. Setengahnya ini 1 2 3 4 5, ada 5 jeruk, ya. Setengah bagian dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Dapat ditulis setengah dari 10 jeruk adalah 5 jeruk. Jadi banyak jeruk yang akan disajikan untuk tamu adalah 5 buah. Oke. Kita coba ambil PowerPoint yang kedua. Sebentar, ya. Oke, kita coba dibuka yang pembelajaran ke-5, ya. Pembelajaran ke-5. Udah. Oh, ini dia.
Oke, pembelajaran kelima. Sini kita ambil dari PowerPoint yang kedua. Baik, di sini ada anak-anak yang sedang bermain ya. Kegemaran mereka itu bermain di air ya. Pengalamannya cara berjalan di dalam air yang aman. Nah, yang aman itu caranya bagaimana? Ini perlu dipraktikkan ya, dipraktikkan cara berjalan di dalam air yang aman. Kemudian di sini ada perintah lakukan lempar tangkap bola di dalam kolam. Pilih teman yang badannya tingginya sama dan jaga keselamatannya kamu ya. Kemudian berikutnya kisah si semut dan sang raja lalat. Nah, ini ada di buku siswa. Ini ada pertanyaan. Intinya ini ada sebuah fabel, ada sebuah cerita di mana semut dan lalat ini bersifat seperti manusia ya. Karakternya seperti manusia. Kemudian kita ambil lagi kegemaran. Di sini Arman sama teman-temannya suka bermain air, mereka juga suka bermain bola. Kemudian beberapa teman Arman juga suka bercerita, ada yang suka cerita, ada yang suka main bola, ada yang suka main air. Yang perempuannya Cinta suka bermain bola bersama teman-temannya. Oke, bermain boneka. Maaf. Pembelajaran ke-6 ini ada fabel cerita kisah si kera dan si kucing. Nanti menyusul ya, kalau misalkan belum ada di buku kita tambahkan nanti. Kemudian di sini ada perintah, berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Nah, kita coba ambil pensil kita, kemudian kita ganti dulu warnanya, warna ungu, ukurannya juga kita ganti ya. Oke, kemudian sini ini rukun nggak? Kalau perebutan ini yang nggak rukun ya, jadi kita kasih silang ya. Warnanya kita ganti hijau deh. Kemudian yang ini bermain bersama. Oke, ini rukun. Kemudian ini yang main bola ini rukun lah, karena main bolanya kan nggak ada perkelahian ya. Ini berantem, kayaknya marah-marah nih. Ini contoh yang tidak rukun. Kemudian sedang belajar bersama ya, rukun. Kemudian ini berebutan buku. Wah, ini nggak rukun nih. Coba tiru yang rukun ya, kamu tiru yang rukun. Oke, jadi yang rukun nih kita kasih tanda yang ini ya, ini rukun. Kemudian yang ini rukun, main bareng. Ini belajar bareng rukun. Yang nggak rukun ini ya, nggak rukun. Hapus dulu bentar. Oke. Kemudian yang nggak rukun ini ya, ini nggak rukun, ini nggak rukun. Yes, baik Pak Guru, rasa ini udah jelas contohnya. Kita akan lanjutkan lagi materi berikutnya. Apa ini? Identifikasi suara-suara berikut berdasarkan iramanya. Nyanyikan lagu burung hantu berikut, perhatikan panjang pendek nada, nyanyikan secara bersama. Kita coba nyanyi burung hantu ya, mudah-mudahan bisa kita coba nyanyikan.
kan ya lagunya, masih panjang banget sebenarnya tapi gitu kan. Oke. Tadi di sini berhantu. Sekarang lanjut lagi materi berikutnya di sini. Oke. Ibu Arman memberi sebungkus roti. Roti tersebut berjumlah 12 biji. Arman ingin membagi roti tersebut dengan seorang temannya. Setiap anak mendapat bagian 6 biji ya. Di sini kita lihat sini. Ketika akan membagi roti, seorang teman Arman datang. Roti tersebut akan dibagi menjadi 3. Setiap anak akan mendapatkan 4 biji. Nah, jadi kalau misalkan ada 12, di sini kan jumlah semuanya ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Terus dibagi 2 orang, misalkan sama temennya dan sama Arman sendiri. Maka dibaginya ini 6 ya. Kalau misalkan 2 orang, jadi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ini begini, ambil pensilnya, kita tulis kenapa di sini seperti ini ya. Karena ini harus jadi 12 dibagi 6 atau 12 dibagi 6 ya. Oke. Nah, ini kan dibagi 6, maaf, dibagi 2 ya. Karena ada 2 anak ya, 12 kue atau 12 roti ya, dibagi 2 orang, yaitu Arman sama temannya ya. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan itu 6 ya, 6 roti ya. Jadi 6 roti. Oke. Kemudian yang cerita di bawah ini lagi bagi roti nih, tiba-tiba temannya lagi satu lagi datang. Kan harus adil ya kan, jadi harus sama nih. Tiga nggak jadi deh, dibagi 2 ya, dibagi 12 rotinya 3 orang ya. Kok 3 ya, kan temannya ada 3, datang lagi 2 ya, Armannya 1, temannya 2, jadi ada 3 orang ya. Jadi 12 dibagi 3 ya, sama dengan berapa? 4. Jadi satu orangnya 4 roti ya. Oke. Ini seperti ini ya, kurang lebihnya harus seperti ini, harus adil ya. Kita lihat lagi di sini. Oke, ini ada soal, kita bagi sama, lihat sini ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Nah, kita isi ya, guys. Kita ambil pensil dulu. Ini kok. Oke. Kita ambil pensil dulu di sini. Oke. Sini masing-masing bagian menyatakan pecahan. Oke, berarti di sini 6 dari 12, semua 6 per 12. Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah 6 buah. Setengahnya ya. Oke. Nah, di sini dibagi 3 nih. Masing-masing bagian menyatakan pecahan, berarti ada 4 dari semuanya 12. 4 per 12. Setengah dari kumpulan roti tersebut adalah, kayaknya ini bukan setengah, nih kita coret dulu, ada kesalahan ini ya, bukan setengah tapi sepertiga ya. Pak Guru tulis ya, sepertiga dari kumpulan roti tersebut adalah, oh ya Pak Guru kan bisa edit ya, sebentar dulu Pak Guru edit dulu deh, sebentar ya, bukan setengah, ini sepertiga. Oke. Ya, terus Pak Guru coba lagi ya. Oke, ambil pensilnya lagi di sini. Pensil mana, pensil ini ya. Yang atas tadi masing-masing bagian pecahannya 6 per 12. Setengah dari kumpulan roti tersebut ada 6 buah. Kemudian yang nomor 2 ini masing-masing bagian menyatakan pecahan 3.
sorry 4/12 dari semuanya 12. Ini kan 4, semuanya 12, semuanya jadi 4/12 ya. Ini semua, kemudian 1/3 dari kumpulan roti tersebut adalah 4. Wah ya. Kemudian ini juga hampir sama, masing-masing bagian menyatakan pecahan 6/12 ya. 6 sini dari semuanya 12, setengah dari kumpulan roti adalah 6 buah gitu ya. Oke, ini udah Pak Guru coba. Oke, kemudian soalnya udah tamat ya, kita coba masuk kali ini ke buku tema ya. Coba ke buku tema nih, maaf nih, mana dia? Ups, saya coba tarik dulu ke atas. Pembelajaran 6 tadi, ini pembelajaran 5 ya, ini dia. Oke, ini pembelajaran 5, silakan dibuka halaman 43 ya. Ini bisa kamu baca di sini. Intinya sih di sini sedang bermain kucing dan tikus di air ya. Ini sedang bermain di dalam air, cara berjalannya bagaimana. Ini merupakan sebuah kegemaran ya, dan merupakan sebuah kebersamaan. Oke. Ayo lakukan gerakan berlari di dalam air. Ini boleh dilakukan kalau di kolam renang ya, kalau di bak nggak usah ya. Oke, sekarang saya mau coba lanjutkan lagi yang ini dongeng fabel ya. Kita coba ingat ya, fabel adalah cerita atau dongeng yang tokohnya itu hewan. Yuk kita coba ya baca. Bebek selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tetapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah, gumam Cerpelai seraya menyeringai jahat. Mulai hari itu, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya. Ia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawanannya. Lihat pemimpinmu itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah, kawanan, atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya, ujar Cerpelai yang mengandai menghasut. Namun rupanya sia-sia, bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar, karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu. Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Ini Cerpelainya, bebeknya. Oke. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan dongeng bebek selalu hidup rukun. Baik, kita ambil pensilnya. Ambil pensilnya dulu. Ini dia pensilnya. Oke. Siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Bebek dan Cerpelai. Bebeknya banyak ya, berarti bebek oke, dan Cerpelai. Cerpelai ingin buktikan bahwa bebek adalah tadi kayaknya binatang yang
selalu kompak. Cerpelai mengasuh bebek agar meninggalkan kawanan bebek, atau pimpinan bebek ya. Bebek tidak nomor 4. Bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling rukun. Mereka itu saling mempercayai satu sama lain. Cerpelai nomor 5. Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak dan rukun. 6. Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena malu ya, masa malu gitu ya. Nah, ini jawaban-jawaban yang mungkin bisa membantu kalian. Boleh juga jawabannya tidak sesuai dengan yang di sini, tapi sesuai dengan teks ya, itu nggak apa-apa. Ini menurut Pak Guru saja jawabannya. Kalian boleh menulis kegiatan yang digemari di sekolah ya. Boleh misalkan kalian gemar bermain misalkan taplak gunung ya. Contoh ya, ini contoh. Ya, kemudian misalkan gemar bermain sepak bola, terus gemar bercerita. Oke, ini nggak apa-apa, contoh aja. Lalu berikutnya, kekelompokan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang ia gemari. Sekarang kegiatan pertama nih, yang dia senang apa? Misalkan dia senangnya bercerita pengalaman. Maksudnya misalkan Dayu ya, Dayu misalkan nih. Yang kedua harusnya kapital ya, kapital. Misalkan senangnya bermain sepak bola, bermain sepak bola. Misalkan namanya ada 3 orang, misalkan Denny, Budi, dan Denny misalkan. Kurang lebih seperti ini ya, itu caranya. Kemudian Pak Guru persingkat dulu pembelajaran ke-6 di sini. Kita lanjutkan nih, ada kusa, semut, dan apa ini? Cicak ya. Oke, di sini ada dongeng sang kancil dan cicak badung. Ini cerita ini mungkin ada di buku guru dibacakan, nanti saya susul aja di WhatsApp ya supaya tidak lama. Nah, tadi sudah ada cerita cerpelai dan bebek. Sekarang kita lihat sini, ini ada perintah bertanda checklist untuk perilaku yang rukun dan silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Oke, kita ambil pensilnya ya. Kalau kita lihat gambar ini kelihatan banget yang nomor 1 ini tuh nggak rukun ya, nggak rukun, jadi kita kasih silang ya. Yang kedua ini keluarganya sedang harmonis, sedang di ruang keluarga bersama-sama, ayah, ibu, anak semua ya, rukun. Nah, ini bermain bersama-sama teman, ini rukun. Yang keempat, berebutan mainan. Wah, ini jelas sepertinya nggak rukun ya. Ini contoh aja. Kemudian kita teruskan di sini, saya lanjutkan. Di rumah Siti ada jam beker. Jam tersebut dipakai alat bantu untuk bangun pagi. Betul, saya juga pakai jam. Kalau bangun pagi pakai jam alarm ya, pakai HP itu bagus banget. Kita harus bangun pagi supaya apa? Karena peribahasa mengatakan ya, kalau kita bangunnya terlambat, kesiangan rezekinya dipatok ayam, artinya susah rezekinya. Jadi Pak Guru sarankan ya anak-anak semua bangun pagi supaya kalian menjadi gampang rezekinya, menjadi orang yang sukses. Pagi mungkin, kalau bisa sholat subuhnya di masjid untuk yang laki. Oke.
Jam beker memiliki bunyi panjang. Oke, ini ada bunyi panjang, bunyi pendek. Jam beker bunyi panjang, kentongan bunyi pendek. Sebutkan dua bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang pendek. Oke, ambil pensil kamu. Kita coba jawab di sini. Misalkan saya coba ya. Ada bel, ada trompet, kemudian ada bunyi musik. Ini saya kategorikan contohnya aja ya. Kemudian bunyi yang keduanya saya coba misalkan bersin ya, kemudian batuk, kemudian kentongan ya, kentongan, tong. Bunyi yang lebih panjang adalah ini misalkan bel, kemudian trompet ya, kemudian musik ya. Bunyi yang lebih pendek adalah misalkan bersin, batuk, kemudian kentongan. Ini contoh jawaban dari saya. Oke, sebentar. Nah, ini kita lanjutkan lagi dengan soal nomor 2. Berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku ya. Jadi kita lihat sini lagu Ayamku. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Nah, ini lagunya nggak bagus ya, makanya kita coba bismillah dengan lagu yang bagus ya. Kalau lagu dari saya nggak tahu kenapa ya, suaranya tuh nggak bagus itu. Kalau lagu dari ini internet suka bagus banget ya. Yuk, ikutan gerakan 1 juta muda bangga dan kau nutri. Gabung sekarang. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Oke deh, saya rasa cukup ya, nggak usah banyak-banyak lagunya. Kalau ini kalian bisa lihat lagunya di video YouTube ya, banyak sekali. Oke. Tadi pertanyaan di sini ya, beri tanda garis bawah untuk nada yang panjang. Oke. Untuk soal yang ini saya coba garis bawah. Ya, saya coba udah saya gambar biar nggak lama ya. Ini ya, nih contohnya ya. Yang merah ini yang panjang ya. Kok 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 kok, lihatlah ayamku. Ini panjang. Oke. Berkeliaran di halaman rumah. Ini panjang ya. Induk ayam dan anaknya. Ini yang panjang, ini yang merah. Kok 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 mencari makan. Nah, ini kurang lebih kayak gini ya contoh yang saya coba buat di Microsoft Word ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, di sini ada apel. Kita hitung dulu ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, di sini ada apel. Apelnya ada berapa buah? Kita ambil pensil kita isi, ada 12 buah. 1. Siti membagi apel tersebut menjadi 2 bagian sama banyak dengan cara menggambar garis
pemisah pada gambar apel di bawah. Oke, kita gambar garis pemisah 2, 3, 4, 5, 6 nih. Potong di sini garis pemisahnya. Ini ya, ini 6 ke kanan 6, ini 6. Oke. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Kita coba pecahannya ya pasti 6/12 ya. Kemudian setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah 6 buah. Oke, ini nomor 1 ya. Pak Guru lanjutkan nomor 2-nya. Siti membagi apel tersebut menjadi 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar. Baik, kita coba ambil pensil kita. Yuk, kita sambil pensil kita. Ini aja kita bagi dengan 3 bagian ya. Jadi saya baginya gini, sebenarnya saya tuh kalau tadi masih mending ya, kalau sekarang kita coba ngitung dulu 12 dibagi 3 ya. Ini caranya gini ya, dapatnya 4. Nah setelah dapat 4, kamu ambil 4 bagian, kamu potong-potong ini ya, kayak gini kurang lebih ya. Oke, ini ada 3 bagian ya. Oke, baik, kita coba. Sini masing-masing menyatakan pecahan. Nah di sini pecahannya kita diisi. Pecahannya tadi kalau misalkan kita bagi 3 bagian ya berarti isinya 3 dari 12. Maaf, 4 apel dari semuanya 12 apel. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah, jadi ada 4 buah ya. 4. Oke, buahnya udah dapat ya, ada 4 buah. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Siti membagi kumpulan apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel tersebut. Sekarang kita bagi 4. Kita bagi 4 tuh pertama yang harus kita lakukan tuh hitung dulu ya. Jadi kita hitung dulu 12 apel kita bagi 4 ya. Ya, dibagi 4. Oke, sama dengan ya jawabannya 3. Nah, kita ambil garis, kita bagi 3 apel. 1, 2, oke, 3. Oh, garis yang gak lurus ya. Itu 2, 3. Masing-masing bagian menyatakan pecahan 3/12. Kemudian 1/4 dari kumpulan buah apel tersebut adalah, ada berapa buah? 3 buah. Oke, udah lama banget ini ya. Hampir 34 menit, hampir setengah jam. Baik, ini saja dari Pak Guru. Sekali lagi saya mohon maaf sebelumnya digabung pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Nah, ini adalah dengan tujuan supaya lebih banyak materi yang disajikan hari ini. Pak Guru juga kepingin kalian lebih banyak ilmunya itu ya. Oke, mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Pak Guru mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari pribadi Pak Guru. Kita ucapkan pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok atau hari kemudian. Oke, assalamualaikum.